Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang estimasi biaya dan peran manajemen biaya strategik. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama ada Devi Triana Wulandari, C301-18348, India Prianti, C301-18229, Nurul Atika, C301-16228, Sri Aprilia, C301-18383, Haspina C301-18496 dan Mardan C301-15215. Untuk materi pertama saya akan membacakan tentang peran strategis dari konsep estimasi biaya. Menggunakan estimasi biaya untuk memprediksi biaya di masa yang akan datang, manajemen strategis membutuhkan estimasi biaya yang akurat untuk banyak aplikasi termasuk yang pertama memfasilitasi pengembangan dan implementasi strategi estimasi, memfasilitasi analisis rantai nilai estimasi biaya, memfasilitasi perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga estimasi biaya, dan memfasilitasi pengukuran, evaluasi, dan kompensasi kinerja yang efektif. Selanjutnya, estimasi biaya untuk berbagai jenis penggerak biaya. Hubungan antara biaya dengan penggerak biaya berdasarkan aktivitas atau volume seringkali paling sesuai dengan metode estimasi biaya linear yang dijelaskan pada makalah ini karena hubungan ini mendekati linear pada rentan yang relevan dari koperasi perusahaan. Selanjutnya, penggunaan estimasi biaya untuk mengidentifikasi penggerak biaya. Cara yang seringkali paling praktis untuk mengidentifikasi penggerak biaya adalah mengandalkan pertimbangan dari perancang produk, teknisi, dan karyawan produksi. Estimasi biaya kadang-kala memainkan peran untuk mengungkapkan dan memainkan peran kolaboratif untuk memvalidasi serta mengkonfirmasi pertimbangan dari perancang produk dan teknisi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tahap-tahap estimasi biaya. Tahap pertama, mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasikan meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar. Mendefinisikan biaya seharusnya dilakukan secara hati-hati. Tahap kedua, menentukan penggerak biaya. Mengidentifikasi penggerak biaya adalah tahap terpenting dalam mengembangkan estimasi biaya. Tahap ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Konsisten berarti setiap periode data yang dikalkulasikan menggunakan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode. Tahap keempat, membuat grafik data. Tujuan pembuatan grafik adalah untuk mengidentifikasi pola yang kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi 2. Metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya keahlian dan sumber daya yang digunakan. Tahap keenam, menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap terakhir yang paling penting dalam estimasi biaya adalah mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Berikutnya metode estimasi biaya. Titik tinggi rendah, metode regresif. Metode titik rendah, metode titik tinggi rendah, high-low method merupakan aljabar untuk menentukan garis estimasi yang unik antara titik yang tinggi dan rendah dalam data. Metode titik tinggi rendah memenuhi dua tujuan penting Garcia. 1. Metode tersebut berdasarkan pada garis biaya yang unik, bukan estimasi kasar berdasarkan pada pengamatan terhadap grafik. 2. Metode tersebut memungkinkan Garcia untuk menambahkan informasi yang dapat berguna dalam memprediksi biaya pemeliharaan. Estimasi titik tinggi rendah ditampilkan sebagai berikut, di mana Y sama dengan estimasi biaya pemeliharaan dan X penggerak biaya, yaitu jumlah jam operasi ditambah dari operasional pabrik. Baik, selanjutnya analisis regresi. Analisis regresi adalah
regression analysis merupakan metode statik untuk memperoleh persamaan estetik biaya unik yang paling sesuai dengan sekumpulan titik data. Analisis regresi menyesuaikan data dengan cara memperkecil jumlah kuadrat dari kealahan estimasi, karena regresi secara estimasi memperkecil kesalahan estimasi dengan cara ini. Metode ini disebut juga regresi kuadrat terkecil atau least squared regression. Analisis regresi memiliki dua jenis variabel, variabel terikat. Dependent variable merupakan biaya yang akan diestimasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah implementasi dari metode estimasi biaya. Masalah implementasi ketidaklinearan, regresi linear mengasumsikan hubungan linear antar variabel dan estimasi regresi tidak dapat diandalkan ketika hubungan data bersifat non-linear. Tren atau musiman karakteristik umum dari data akuntansi yang dihasilkan dari perubahan harga dan atau musiman. Jika terdapat tren atau musiman registrasi tidak sesuai lagi dengan harus menggunakan metode yang dapat menghilangkan variabel musiman atau tren tersebut. Selisih pertama untuk setiap variabel adalah selisih antara dengan nilai berikutnya pada direct berkala. Ya, baik, saya akan lanjutkan slide berikutnya tentang kurva pembelajaran dalam estimasi biaya. Untuk suatu tingkat output per periode waktu, peningkatan output total secara kumulatif selama beberapa periode waktu sering memberikan pengalaman memproduksi yang memungkinkan perusahaan menurunkan biaya rata-rata produksi. Kurva pembelajaran atau learning curve menunjukkan penurunan dalam biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif panjang waktu. Ya, baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila pada saat proses pemaparan terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.